Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zona 21, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Zona 21. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai alur cerita film horor yang berjudul Indigenous. Sebelum itu, nggak bosan-bosannya nih mau ngingetin buat kalian yang suka channelnya, boleh subscribe aja ya, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. So langsung aja, ini dia ceritanya. Film berawal dengan menunjukkan seorang pria yang bernama Scott sedang merekam sebuah video di tengah hutan. Terlihat bahwa dia sedang panik saat perekaman yang belum kita ketahui penyebabnya. Scene berpindah mundur 2 hari sebelum kejadian perekaman tersebut. Nampak Scott sedang melakukan video call dengan kawan-kawannya. Scott merupakan seorang turis Amerika yang sedang libur bersama kekasihnya yang bernama Steve. Mereka berencana libur di Panama. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di bandara Panama dan langsung dijemput oleh sebuah mobil. Selang waktu, mereka langsung bertemu dengan 3 kawan lainnya yang saat itu sedang berenang. Menjelang malam, mereka menyempatkan diri pergi ke sebuah tempat hiburan bersama kawan-kawan untuk menikmati liburan. Di sana, mereka bertemu dengan Carmen dan Julio yang merupakan warga asli setempat. Terlihat mereka berpesta sangat akrab seperti halnya seseorang yang sudah kenal lama. Scott kemudian searching sebuah tempat yang bernama Darin Gap. Darin Gap merupakan sebuah hutan yang terdekat di Panama. Dia juga menemukan sebuah berita bahwa beberapa orang menghilang di hutan tersebut. Sayangnya dia hanya sekilas melihat beritanya karena keburu diajak olahraga khusus berdua sama kekasihnya. Setelah selesai olahraga, Scott mengecek lagi laptopnya dan langsung memutar sebuah video yang menayangkan 2 orang pendaki sedang berada di dalam hutan malam-malam dan menemukan sosok makhluk aneh yang mengejar mereka. Keesokan paginya, tampak Scott dan 2 kawannya yang bernama Trevor dan Charlie berada di sisi pantai memegang papan selancar, yang berarti mereka akan berselancar. Setelah selesai, Scott menanyakan sebuah video yang dia tonton semalam tentang orang yang hilang di hutan pada Julio. Kebetulan Julio juga ada di sana. Julio yang merupakan penduduk asli menceritakan sebuah cerita yang dipercaya orang sana bahwa ada seekor makhluk yang bernama Chupacabra yang tinggal di hutan. Itulah sebabnya hutan yang ada di sana dilarang untuk dimasuki. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan ada sebuah air terjun yang indah di hutan tersebut. Menjelang malam, terlihat mereka sedang berkumpul-kumpul sambil berbincang-bincang membahas tentang air terjun itu. Merasa penasaran, mereka berencana untuk mengunjunginya, namun Julio melarangnya kalau di hutan tersebut memang berbahaya, sekaligus memperingatkan Carmen supaya tidak membawa mereka ke sana. Akan tetapi, larangan tersebut sepertinya nggak mempan karena mereka mengira bahwa Chupacabra hanyalah hoaks semata untuk menakut-nakuti orang-orang sehingga tidak merusak keindahan air terjun. Keesokan paginya, mereka langsung berangkat ke air terjun tanpa sepengetahuan Julio. Terlihat bahwa Julio mencari mereka dan bertanya pada temannya, lalu menyusul mereka ke hutan. Julio sempat menelpon Carmen, namun teleponnya nggak diangkat. Dia langsung menghubungi pamannya yang merupakan seorang polisi di Panama. Namun tidak ada jawaban karena jaringan sangat sulit ketika di hutan. Setelah sekian lama di perjalanan, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Mereka sempat berfoto bersama sebelum merasakan segarnya mandi di air terjun tersebut, sampai terlihat dari raut wajahnya yang begitu menikmati keindahan air terjun itu. Di lain tempat, tampak Julio sudah sampai di mana mobil mereka parkir. Dia langsung menyusuri hutan menuju air terjun. Selain itu, Trevor yang sedang bermesraan dengan Carmen di air terjun tiba-tiba diajak Carmen untuk lebih jauh dari sana, mencari tempat yang tidak bisa didengar oleh teman-temannya sehingga mereka ingin merasakan nikmatnya berduaan. Di waktu yang sama, memperlihatkan Julio yang masih menyusuri hutan mencoba menghubungi Scott dengan mengirimkan pesan suara. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara seperti suara yang menginjak ranting. Lalu setelah diteliti, dia melihat sekelebat makhluk di balik semak-semak. Tanpa pikir panjang lagi, Julio langsung kabur dari hutan kembali ke mobilnya. Tidak mau mengambil resiko, dia bergegas pulang meninggalkan tempat itu. Kita kembali ke Carmen dan Trevor yang lagi enak-enaknya bermesraan berdua. Tiba-tiba dikagetkan dengan suara sesuatu yang menginjak ranting.
Mereka berpikir itu suaranya Charlie yang lagi ngintip. Lalu Carmen menyuruh Trevor untuk mengecek suara itu sedangkan dia sendirian di sana. Tidak mau ditinggal, akhirnya Carmen pun memutuskan untuk menyusul Trevor ke hutan. Ketika Trevor sedang menjelajahi hutan, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan Carmen yang membuatnya bergegas berlari melihat keadaan Carmen. Tidak hanya Trevor, teman-teman yang ada di air terjun pun mendengarnya dan langsung lari ke arah sumber suara. Setelah dicari-cari, sayangnya Carmen sudah tidak ada di sana. Trevor menemukan sebuah gelang yang diduga milik Carmen sebelum dia hilang. Mereka sempat akan pulang meninggalkan Carmen, tapi Trevor melarangnya. Akhirnya, semua sepakat untuk mencari Carmen bersama walaupun hari sudah mulai gelap. Beruntungnya saat itu mereka membawa senter masing-masing memudahkannya dalam pencarian. Lalu Scott mendapatkan sebuah pesan suara yang dikirim Julio tadi. Mungkin karena jaringan, jadi pesannya baru sampai sekarang. Isi pesannya yaitu memberitahukan mereka supaya segera keluar dari hutan tersebut. Tidak pantang mundur, Trevor yang jalannya lebih awal di depan melihat sekilas sesuatu makhluk saat senternya diarahkan. Diduga makhluk ini merupakan Chupacabra penghuni hutan ini. Sontak semua orang kaget melihat makhluk itu yang membuat keadaan panik. Mereka langsung lari mencari jalan keluar, namun kepanikan itu membuat mereka terpisah. Terlihat Charlie sempat terjatuh membuat dia berada di paling belakang sehingga tertinggal oleh yang lainnya. Sementara itu, Elena di posisi ketiga paling belakang menyadari kalau Charlie tidak ada. Dia memutuskan untuk kembali mencari Charlie. Terpisah dengan yang lainnya membuat Charlie bingung harus mencari jalan yang mana, sehingga dia akhirnya diserang oleh makhluk itu hingga mati. Mendengar suara teriakan Charlie, mereka semua langsung kembali mencarinya dan bisa berkumpul lagi. Namun sayangnya Charlie sudah mati. Malam semakin gelap. Setelah sekian lama berjalan dan merasa lelah, akhirnya mereka istirahat sejenak mengumpulkan tenaga. Sementara Scott mencoba mencari sinyal dengan menaiki dataran yang lebih tinggi sendirian. Dia mulai membuat sebuah video rekaman untuk meminta pertolongan yang diupload di Facebooknya. Nah, dari sini kita bisa tahu penyebab dia buat video di awal cerita film. Ketika proses pembuatan video, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara teriakan teman-temannya yang membuat dia berlari untuk mengecek keadaan mereka. Sampai di sana, dia menemukan Trevor sudah dalam keadaan terluka berdarah sementara dua gadis lainnya tidak tahu kemana. Tak lama, makhluk itu lalu membawa Trevor lari menjauh sehingga Scott kehilangan jejaknya. Setelah dicari, dia menemukan sebuah gua yang penuh dengan kelelawar. Di sana juga terdapat sisa-sisa bangkai tulang belulang yang berserakan di mana-mana. Diduga tempat itu merupakan sarangnya Chupacabra. Tanpa diduga-duga, dia melihat makhluk itu sedang makan daging manusia. Entah daging siapa yang dia makan, yang jelas itu bukan Trevor. Dia mencoba mendekati makhluk itu, namun tanpa sengaja dia menginjak sesuatu yang menimbulkan suara. Sehingga saat disenter, makhluk itu sudah hilang. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung kabur dari gua itu menyelamatkan diri. Di lain tempat terlihat Elena dan Steph yang terpisah mencari jalan keluar. Untungnya mereka masih bisa dipertemukan lagi dalam keadaan baik. Scene berpindah ke Julio yang sedang mencari bantuan pamannya, mendapatkan notifikasi dari Scott tentang video yang dia buat. Lalu menunjukkannya pada pamannya sebagai bukti bahwa mereka dalam bahaya. Lalu scene beralih menunjukkan keadaan Trevor yang terluka parah di seluruh tubuhnya, terutama di bagian lutut. Dia juga menemukan Carmen sudah dalam keadaan mati tanpa kepala. Dia mencoba mencari jalan keluar, namun tak lama kemudian monster itu sudah ada di belakangnya, lalu menyerangnya. Kemudian saudaranya Scott yang saat itu sedang di Amerika shock setelah melihat video yang ia buat di Facebook. Tak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya video itu menyebar ke seluruh penjuru dan menjadi viral sampai-sampai masuk televisi. Keesokan paginya, Scott bangun karena tertidur di hutan bersama dua gadis lainnya. Terlihat juga sudah siap helikopter dengan membawa wartawan akan mencari tahu keadaan mereka di hutan sambil live di TV. Tidak hanya itu, bantuan yang dibawa Julio pun sudah tampak di perjalanan. Kita kembali ke Scott dan kawan-kawan yang sedang mencari jalan keluar. Dikejutkan makhluk itu yang tiba-tiba mengejar mereka, membuat mereka harus berlari lagi. Saat itu mereka yang menyadari ada helikopter langsung mengikutinya, namun Steph terjatuh membuat mereka terhambat. Terdapat sebuah ranting kayu di kakinya sehingga dia tidak bisa jalan.
Tidak mau meninggalkan Step sendiri, Scott memutuskan untuk menemaninya sementara Elena mengejar helikopter. Nampak Elena berusaha berlari menyusul helikopter tersebut ke tempat yang terbuka hingga akhirnya dia berhasil. Tapi saat dia mendekati helikopternya, dia langsung diserang oleh makhluk itu dari belakang hingga tewas sampai-sampai yang saat itu sedang live terpaksa di-cut. Scott yang saat itu berjuang sambil menggendong Step menyusul Elena tiba-tiba dihadang oleh makhluk itu. Dia langsung menarik tangan Step berusaha menculiknya namun dihalang oleh Scott. Scott memegangi kaki Step supaya nggak dibawa makhluk tersebut dan langsung memukulnya. Tapi makhluk itu malah balik menyerang Scott sehingga dia terpojok. Makhluk itu hampir memakannya, namun tim penyelamat berhasil menyelamatkan mereka dengan menembak makhluk itu hingga pergi. Keberuntungan masih memihak mereka. Akhirnya Scott dan kekasihnya Step langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani penyembuhan. Tamat. Oke, gimana ceritanya? Seru nggak? Maaf kalau penyampaiannya masih kurang. Mungkin sampai di sini dulu untuk alur cerita film hari ini. Jangan lupa subscribe-nya ya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.